Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anang. Di video kali ini aku ingin memberikan sebuah tips untuk kalian yang ingin mendapatkan kudu dengan budget rendah atau low budget. Tips ini akan eh, aku berikan khususnya buat kamu yang mulai berminat untuk memiliki sebuah kudu namun masih bingung untuk eh, bagaimana cara mendapatkannya. Pasti di antara kalian pertama kali yang dipikirkan adalah kira-kira kemana saya harus membeli kudu itu atau kemana saya harus memesannya. Tapi mungkin kalian masih diliputi keraguan untuk datang ke eh, toko atau gerai kudu atau ke pandai besi untuk mendapatkan kudu itu karena memang kudu ini harganya relatif mahal ya teman-teman. Untuk ukuran yang standar itu sudah mencapai ratusan ribu apabila paketnya sudah lengkap, yaitu eh, dalam tampilan yang lengkap ada mulai dari pisaunya, gagangnya hingga warangkanya atau sarung kudu itu. Eh, Tadi aku bilang ratusan ribu ya, memang iya harganya memang cukup mahal. Pada postingan yang sebelumnya aku pernah menampilkan sebuah kudu ukuran besar itu harganya kisarannya adalah sekitar 200 hingga 250 ribu. Nah, bahkan di medsos kadang di marketplace jual beli kalian akan menemui bahkan kudu-kudu kecil tuh harganya dijual dengan harga yang cukup mahal, bahkan ada yang sampai 400 ribu satu buah. Memang itu terkategori kudu premium ya, tapi untuk kalian yang baru mengenal kudu kalian harus jeli dalam mengamati produk yang ditawarkan. Meskipun diklaim sebagai kudu premium kalian harus bisa menilai kerapian dan keindahan dalam pembuatannya atau dalam tampilannya. Baik teman-teman, kali ini aku akan langsung share kepada kalian bagaimana cara mendapatkan kudu dengan budget rendah. Eh, aku punya pengalaman ya teman-teman ya. Aku memiliki sebuah kudu kecil. Jadi ini kudu kalau aku menyebutnya itu kitchen knife series ya. Jadi seri pisau dapur. eh, Ukurannya cuman segini. Nah, buat kalian yang berminat untuk memiliki kudu, kalian mungkin bisa memulainya dengan mencoba mendapatkan kudu ukuran ini ya. Ini cuma saran aja. Eh, aku akan ceritakan bagaimana aku mendapatkan kudu ini ya. Aku membuat kudu ini itu bukan dalam paket lengkap ya seperti ini. Jadi pertama-tama aku membeli mata pisaunya. Jadi mata pisau kudu ini aku dapatkan di sebuah pekan atau pasar di Padang Kuci ya. Padang Kuci itu sebuah kecamatan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Jadi suatu pada suatu hari Minggu aku berjalan-jalan ke pekan, kemudian aku mendapati sebuah lapak penjual senjata tajam dan di situ terpampang berbagai macam jenis ya. Ada pisau, ada sengkuit, ada gerahang dan aku melihat kudu ini, mata pisau. Ada memang beberapa kudu sudah di setting dalam paket lengkap ya, sudah seperti ini. Tapi aku tidak tertarik karena kelihatan dari kayunya kurang menarik. Maksudnya kayu untuk membuat tangkai dan warangkanya itu kurang menarik. Jadi aku lebih tertarik melihat mata pisau yang ditawarkan. Nah, pada waktu itu ada beberapa ukuran mata pisau yang ditawarkan. Itu ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil. Dan aku waktu itu memang sengaja memilih mata pisau yang kecil. Nah, banyak sekali ya di jejer di situ mata pisau kudu ukuran ini banyak sekali dan harganya ternyata waktu aku tanya aku kaget juga, cuman 20.000 rupiah pada saat itu ya, sekitar 2,5 tahun yang lalu kemungkinan. Nah, eh,
Jadi setelah aku tahu harganya, aku berminat kan untuk membeli itu, jadi aku pilih. Nah, tips memilih itu tergantung dari cita rasa yang kalian miliki ya. Jadi kalian maunya kuduk yang seperti apa. Kalau aku sebenarnya kalau aku melihat produk itu ya, mata pisau itu semuanya itu hampir mirip ya bentuknya, seolah-olah itu dibuat dengan cara dicetak. Tapi setelah aku perhatikan ternyata ada perbedaan-perbedaan di antara mata-mata pisau itu ya. Jadi ada yang sedikit lebar, ada yang sedikit eh, ramping atau sempit. Kemudian lekukannya kurang lebih sama memang seperti ini ya, agak melentik seperti ini. Tapi paling kelihatan itu kalian akan melihat proporsi yang berbeda-beda di bagian ini dan ini, juga di bagian ujung. Dan setelah memilih cukup lama, akhirnya aku menemukan mata pisau yang aku mau, yaitu yang ini, yang bentuknya ini. Selisih bentuknya itu sebenarnya tidak terlalu selisih, tapi kalian pasti memiliki kepekaan tersendiri ya dalam memilih mata pisau yang kalian inginkan. Jadi seperti yang aku lakukan pada saat itu, akhirnya aku memilih mata pisau ini. Nah, perlu aku sampaikan ke kamu ya, bahwa waktu aku memilih mata pisau ini, jadi semua mata pisau itu ternyata warnanya hitam ya. Kalau kalian lihat sekarang, kudukku ini warnanya putih ya. Nah, ini ada ceritanya kenapa kok bisa warnanya jadi putih seperti ini. Nanti aku ceritakan. Jadi akhirnya aku membeli mata pisau itu ya. Kemudian setelah aku membeli mata pisau itu, uh, hal yang pertama dilakukan adalah bagaimana supaya kita bisa membuat gagang pisau. Ini pasti yang proses kedua yang perlu dipikirkan. Nah, akhirnya pada waktu itu yang membuat ini adalah kebetulan adalah ayah mertua aku ya. Jadi ayah mertuaku adalah seorang yang sangat ahli dalam membuat ini. Jadi kita mendapatkan sebuah kayu yang cocok untuk membuat gagang itu, yaitu kayu ini adalah eh, kayu damar ini ya, kayu damar. Jadi pada waktu awalnya kalian akan bisa melihat di sini ada semacam tali getah ya, tempat aliran getah itu. Ini kayu damar, dan ini bukan kayu yang nganggur ya, sepertinya ini pernah dijadikan untuk bahan bangunan. Nah, ini ada bekas paku di sini. Nah, kemudian untuk warangkanya ini adalah kayu balam dengan warna yang cukup bagus ya. Pada waktu itu dia berselang-seling, ada yang warna putihnya, ada warna hitamnya. Ini kayu balam. Kebetulan mendapatkan ini, yang ini memang ada pada waktu itu ada stok di rumah ya, jadi langsung kita bisa pakai ini. Kemudian awalnya kita tidak berencana untuk membuat dengan menggunakan kayu balam ini, tapi waktu kita berkunjung ke kolega kita yang kebetulan memutihkan mata pisau ini, kita ditawari ini ada sisa kayu balam, mau dipakai nggak, bagus loh ini. Akhirnya kita pakai kayu balam ini untuk membuat warangka. Nah, kembali ke mata pisau. Jadi kalian bisa beli mata pisau seperti yang aku sarankan tadi. Meskipun warnanya hitam, kalian bisa mencari tukang atau teman kalian yang memiliki alat untuk menggerinda ini ya. Jadi nanti di gerinda dia bisa menjadi putih mengkilap seperti ini. Nah, ini cukup kekal ya, kekal abadi warna putih ini. Jadi meskipun kalian sudah pakai untuk kegiatan apa, nanti kalian kelihatan kotor, kalian asah sedikit, kemudian setelah diasah kalian keringkan, setelah kering kalian amplas ya, pakai amplas halus, itu akan putih lagi seperti ini ya. Itu ya, jadi intinya kalian bisa mendapatkan sebuah kuduk dengan harga mata pisau 20.000, atau mungkin saat ini harganya paling 25.000. Nah, untuk masalah tangkai dan warangka, kalian bisa mengusahakannya dengan mencari kayu-kayu yang
yang lumayan bisa dipakai ya. Kalau kalian di Jawa kalian bisa pakai kayu jati, itu pun sepertinya bagus untuk membuat gagang kudu ini. Ya teman-teman, itu adalah tips dari aku kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan kudu dengan low budget atau budget rendah. Semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.